Masya Allah, waktu sudah menunjukkan pukul 19.49. Insya Allah kita akan segera mulai. Yang tentunya pada kesempatan hari ini akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu untungnya hidup harus tetap berjalan di tengah berbagai macam ujian, cobaan yang tentunya Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk menghadapinya agar tegar, kemudian di tengah krisis mental katanya saat ini, Ya, bagaimana kita harus bisa melalui memiliki mental yang tangguh, yang kuat, pantang mengeluh. Insya Allah akan dibahas selengkapnya oleh gurunda kita Ustadz Beri Al-Maki. Kepada Ustadz Beri Al-Maki kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi habli hukma wal hikmi bis shalihin. Oke, baik, alhamdulillah. Eh, Apa kabar teman-teman semuanya? Ini dari seluruh Indonesia ya berarti ya. Alhamdulillah baik Ustadz. Jadi saya lihat ada dari Bandung, kebanyakan dari Bandung kayaknya ya. Dari Alhamdulillah Bandung, Ustadz. dari Berlin, oh jauh ya tadi ya. Dari Cimahi, oke, alhamdulillah. Nah mungkin ada beberapa teman-teman yang juga baru pertama kali ngelihat saya atau pertama kali bertemu, walaupun kita baru online. Aku kenalkan, saya Beri Elmaki, asli dari Pontianak ya. Nah, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali ke Bandung juga, yang ngisi kajian-kajian di Bandung juga insya Allah. Nah, alhamdulillah hari ini kita Allah pertemukan ya di kajian Zoom meeting ya, majelis online, bahwa kata Allah di surah ke-6 ayat ke-59 bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini. Ya. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di muka bumi ini, bahwa kita harus meyakini bahwa jangan pernah percaya dengan sesuatu yang kebetulan. Biasanya ditanya, percaya nggak dengan sesuatu yang kebetulan? Ada yang percaya, ada yang enggak. Nah, di dunia ini nggak ada sesuatu yang kebetulan, melainkan semuanya sudah Allah atur. Maka kata Allah di surah ke-6 ayat ke-59, bahkan daun yang jatuh saja, coba lihat di komplek kita itu kan banyak sekali pohon ya. Banyak sekali pohon, satu daun yang gugur di pohon itu, daun yang mana, berapa kecepatannya, dia gugurnya di mana, jatuhnya di mana, itu bukan kebetulan, melainkan Allah yang jatuhkan daun itu. Sudah Allah atur semua. Apalagi kita manusia. Daun saja itu sudah Allah atur semua, dia jatuhnya, dia gugur. Apalagi kita manusia yang hadir online pada hari ini. Ya. Mungkin ada yang pas ngelihat postingan, ada yang ngelihat iklan, ada yang ngelihat di Instagram, ada yang daftarnya lewat WA, ada yang dapat blast dan lain sebagainya. Yakinlah itu bukan sesuatu yang kebetulan, melainkan memang Allah yang atur untuk kau dapat bergabung dan duduk ngaji malam hari ini. Nah, maka kalau bisa saya pengen dong ngelihat wajah-wajahnya, jadi di on cam semuanya, jadi biar bisa saling kenal kita ya. Teman-teman boleh on cam semuanya, tanda serius bahwa kita mau ngaji ya, karena kan nggak mungkin ngaji sambil baring-baring, atau ngaji lagi di kamar mandi, atau ngaji di tempat yang ini. Harus tutup aurat, harus serius ya. Kalau bisa sambil sudah ambil wudhu, harus fokus, tanda kita serius, kita duduk di majelis ilmu walaupun hari ini kita online ya. Nah, oke. Nah, tadi yang pertama bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan, melainkan hadirnya teman-teman hari ini ya memang sudah Allah siapkan untuk bisa hadir di sini. Teman-teman yang hadir majelis online hari ini bukan karena
teman-teman mau. Ya, bukan karena kita mau ikut, aku pengen ngikut kajian online, bukan karena kita mau ngikut kajian online. Karena banyak juga teman-teman kita yang mau ikut malam hari ini, tapi nggak bisa hadir. Bentrok acara, tiba-tiba nggak bisa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak enak badan, dan lain sebagainya. Banyak yang mau hadir, tapi nggak mampu untuk hadir malam hari ini. Ya. Yang kedua, teman-teman datang ke sini bukan juga karena kawan-kawan mampu. Ya. Bukan karena memang mampu untuk ada handphone, ada laptop, dan lain sebagainya. Memang sehat, bukan. Karena banyak juga yang mampu untuk bisa hadir kajian online malam hari ini, tapi hatinya nggak mau. Banyak nggak yang kayak gitu? Dia mampu untuk ikut kajian online, tapi dia nggak mau. Nah, hadirnya teman-teman di sini bukan karena teman-teman mau, atau bukan karena teman-teman mampu, tapi karena di surah ke-20 ayat ke-13. Coba Kang Adit boleh dibacain surah ke-20 ayat ke-13. Baik Ustaz. Surat ke-20 ayat 13. Kenapa kamu bisa hadir di sini? Quran surat Toha. Ya, Artinya, aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. tuh. Kenapa teman-teman bisa hadir di sini? Karena aku memilih kamu, kata Allah. Nah, kebayang nggak? Di situ Allah memakai wa anakhtartuka, ka, artinya secara pribadi, kamu secara pribadi Allah pilih. Secara pribadi Allah pilih untuk bisa datang fastami' lima yuha. Untuk apa? Untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Quran yang akan disampaikan hari ini. Jadi yang hadir online hari ini, yang hadir Zoom meeting hari ini adalah orang-orang yang memang Allah pilih untuk bisa dengarkan ayat-ayat Quran. Kenapa Allah pilih? Allah itu nggak pernah salah pilih. Dan Allah itu nggak mungkin salah pilih. Kenapa Allah pilih kamu? Karena Allah tahu kamu lagi butuh motivasi hari ini. Karena Allah tahu kamu lagi butuh ayat-ayat Quran hari ini. Karena Allah tahu kau lagi butuh semangat hari ini. Karena Allah tahu kau butuh penyemangat dalam hidupmu hari ini. Karena Allah tahu kau lagi ada masalah. Karena Allah tahu kau lagi galau. Karena Allah tahu kau lagi sedih. Karena Allah tahu kau lagi pengen bangkit berdiri lagi. Makanya aku memilih kamu, kata Allah, untuk fastami' lima yuha, untuk mendengarkan ayat-ayat Quran malam hari ini. Yang insya Allah ayat-ayat Quran ini bisa menjadi penenang hati, bisa menjadi penguat hati kita lagi. Ya. Dan kenapa Allah memilih kamu? Kata Allah di situ menggunakan kata khiyaro, artinya kebaikan. Artinya kenapa Allah memilih kamu? Karena Allah ingin memberikan kebaikan untuk kamu setelah kamu mendengarkan ayat-ayat Quran hari ini. Tapi syaratnya harus dengarkan dulu, kata Allah, ayat Quran ini. Karena di dalam ayat Quran ini terkandung hikmah, yang dimana hikmah ini akan memberikan kamu kebaikan yang banyak. Di surah kedua ayat 269 bisa dibacakan artinya. Yang lain boleh dibuka Qurannya, bisa dibaca terjemahnya saja dulu, ya, di handphone juga boleh. Di surah Quran surat kedua 2 ayat ayat 269. ayat 269. Quran surat Al-Baqarah. Artinya, Dia Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tuh, Tidak yu'til ada yang hikmatan. dapat mengambil pelajaran darinya kecuali ulul albab. Tuh, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang dapat hikmah malam hari ini, maka dia dapat suatu kebaikan yang banyak. Maka hikmah yang kita dapatkan ketika kita ngaji, itu jauh lebih baik daripada 1000 ayat yang kita catat. Daripada 1000 ilmu yang kita hafal. Satu hikmah yang kau dapatkan itu jauh lebih baik. Makanya hari ini minta sama Allah, Rabbi habli hukmah, ya Allah minta hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu al-ilmu nafi'an wa amalabi. Satu ilmu yang bermanfaat yang kau dapatkan dari kajian malam hari ini. Walaupun nanti kajiannya 1 jam, kajiannya 2 jam. Satu saja ilmu yang bermanfaat yang kau dapatkan. Dan kau tahu apa yang harus kau lakukan setelah itu. Dan kau mengamalkannya setelah itu.
itu jauh lebih baik. Maka kau akan dapat kebaikan yang banyak. Maka minta sama Allah, minta hikmah. Hikmah itu apa? Saya yakin walaupun kita kajiannya sama materinya, tapi hikmah nanti yang didapatkan itu beda-beda. Hikmah itu apa? Sesuatu tadi yang kau dapatkan dan kau tahu, oh kayaknya setelah ini aku akan lakukan ini. Oh setelah ini kayaknya aku akan merubah ini. Kayaknya aku akan ngamalkan ini. Nah, maka hikmah itulah yang kita cari dari ngaji malam hari ini. Gitu dia. Ya. Jadi ini baru pembukaan dulu. Belum mulai gitu. Ya. Jadi sip ya. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak ada sesuatu yang kebetulan, ya. Melainkan memang sudah Allah tetapkan. Kamu daftar, kamu datang, join di sini, ikut kajian. Melainkan Allah yang sudah tetapkan. Yang kedua, bahwa Allah memilih kamu semuanya. Bahwa yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihannya Allah. Kamu orang pilihannya Allah, kamu orang yang hebat, kamu orang yang pantas untuk datang duduk ngaji malam hari ini. Ya. Yang ketiga, bahwa mintalah hikmah sama Allah, maka selama 1 jam ini pastikan ada sesuatu yang setelah ini akan aku amalkan, akan aku praktekkan. Insya Allah. Nah, baik. Melihat tema kita malam hari ini, saya kepikiran, kalau saya tanya di sini mungkin jawabannya sama. Siapa yang di sini, yang di Zoom ini, yang hidupnya sampai hari ini nggak punya masalah? Ada nggak yang nggak punya masalah? Nggak punya masalah keuangan, nggak punya masalah di bisnis, nggak punya masalah pada hutang, nggak punya masalah di kantor, nggak punya masalah dalam keluarga, nggak ada masalah dengan orang tua, nggak ada masalah dengan pasangan, nggak ada masalah dengan anak, nggak ada masalah dengan penyakit, nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah dengan teman, nggak ada masalah dengan omongan orang. Ada yang nggak punya masalah? Saya yakin 100%. 100% semuanya punya masalah. Bahkan yang nggak ada masalah pun itu masalah. Ya. Kenapa? Karena memang dunia ini tempat ujian. Tempatnya masalah memang. Sampai kita mati. Maka nggak mungkin ada manusia yang nggak ada masalah dalam hidupnya. Makanya satu kalimat awal yang ingin saya buka yaitu eh, catat baik-baik ini. Boleh dijadikan story, boleh dijadikan status, boleh. Ya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidupnya sedang baik-baik saja. Ya, saya ulangi, tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidupnya sedang baik-baik saja. Semuanya sedang berjuang dengan masalahnya masing-masing. Semuanya sedang berusaha dengan masalahnya masing-masing. Hanya saja yang membedakan, yang satu koar-koar di status, yang satu diam-diam saja. Yang satu teriak-teriak, yang satu diam-diam saja. Mungkin ada orang yang masalahnya jauh lebih besar, lebih berat daripada kamu, tapi dia tidak seberisi kamu. Maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang hidupnya sedang baik-baik saja. Semuanya dengan masalahnya masing-masing. Termasuk yang sedang Zoom meeting hari ini. Semuanya termasuk saya juga yang ngomong. Kita semuanya punya masalah. Ya. Tapi apakah masalah itu menghentikan hidup kita? No. Kita semuanya punya masalah. Kita semuanya punya beban hidup. Kita semuanya punya ujiannya masing-masing. Yang dimana ujian kita semuanya sudah ditakar oleh Allah. Makanya Allah memilih kamu untuk datang ngaji hari ini. Karena Allah tahu kau lagi ada masalah. Kau lagi sedih, kau lagi sempit dadamu itu, lagi sesak itu. Karena omongan orang. Karena diomongkan orang. Ya. Makanya kata Allah di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa kata Allah di situ? Tidaklah Allah membebani seseorang. Allah membebani hati seseorang. Kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kecuali dia sanggup untuk melewati itu. Nah,
Sebelum saya masuk ke ayat itu, saya mau perhatikan dulu. Ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, tidaklah saya minum kecuali air putih. Kalimat yang kedua, saya minum air putih. Sama nggak maknanya? Sama. Tidaklah saya minum kecuali air putih. Kalimat kedua, saya minum air putih. Sama-sama minum air putih nggak? Sama Ustaz. Sama aja ya. Nah, tapi lebih sederhana kalimat pertama atau kedua? Tidaklah saya minum kecuali air putih. Kalimat kedua, saya minum air putih. Lebih sederhana yang mana? Kedua. Yang Saya kedua minum ya. air putih. Nah, dalam bahasa Arab, semakin sederhana kalimat, maka itu semakin bagus. Semakin sederhana, semakin sedikit kalimat, maka dia semakin cerdas, semakin bagus. Nah, perhatikan. Sedangkan di dalam Quran, lihat, tidaklah kalimat pertama nih, tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang kedua, Allah membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Lebih sederhana yang mana? Pertama atau kedua? Yang kedua ya. Sama tadi kondisinya ya. Yang kedua, harusnya berarti di dalam Quran Allah memakai kalimat Allah membebani seseorang sesuai dengan kesanggupannya. Betul? Iya. Kenapa Allah menggunakan justru kalimat yang pertama? Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak memakai kalimat yang kedua, tapi memakai kalimat yang pertama. Oh, direkam. Oke. Nah, perhatikan. Salah satu maknanya, kata la di awal. La yukallifullahu nafsan la yukallifullah. Tidaklah Allah membebani. Kalimat la di awal, salah satu maknanya adalah sebenarnya Allah itu nggak pengen ngasih kamu beban. Allah itu nggak pengen kasih kamu masalah. Allah itu nggak pengen ngasih kamu ujian. Allah itu nggak pengen kamu itu kesusahan. Tapi kalau kamu nggak dikasih masalah, kamu nggak dikasih ujian, kau nggak bisa lebih kuat seperti hari ini. Kau nggak bisa hebat seperti hari ini. Coba kau lihat dirimu yang hari ini dengan yang kemarin. Hari ini kau jauh lebih hebat, jauh lebih kuat. Karena apa? Karena masalah-masalah yang sudah kau hadapi kemarin-kemarin. Allah itu nggak pengen ngasih kamu masalah. Tapi kalau nggak dikasih masalah, kau nggak bisa lebih kuat. Makanya beban hidup, masalah, ujian yang sedang kamu hadapi hari ini. Tujuannya untuk apa? Make you stronger than before. Allah ingin membuat kau lebih kuat daripada hari ini. Dan Allah janji kok, bahwa setiap beban yang aku kasih, kata Allah, gak mungkin menyentuh batas level hati yang kau tak bisa kau tampung. Kau pasti sanggup untuk melewatinya. Allah garansi itu. Sebagaimana dulu kau punya masalah, yang kau pikir rasa-rasanya gak bisa kau menyelesaikan masalah itu, tapi hari ini lewat juga masalah itu. Begitu juga masalahmu hari ini. Begitu juga ujian yang sedang kau hadapi hari ini. Besok-besok pasti lewat juga kok. Terkadang ketika ada badai, Allah tak meminta kita untuk melawannya. Allah cuma minta kau berdiri tegak bertahan saja, maka badai itu akan lewat. Karena hidup harus tetap terus berjalan, jangan stop, jangan berhenti. Tapi apakah lewat badai itu selesai hidupmu? Enggak, akan ada badai satu lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Makanya kata Allah di surah Al-Muluk ayat kedua kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah menciptakan mati dan hidup, dan di antara hidup dan mati itu Allah akan selalu memberikanmu ujian, memberikanmu badai. Untuk apa tujuannya? Ahsanu amala. Untuk mendapatkan respon terbaik dari diri. Agar kau dapat memperbaiki amalan. Maka yang nama hidup ini, kata Allah di surah ketiga ayat ke-140, bahwa Allah akan pergilirkan antara masa kejayaan ketika di atas dan ketika masa kehancuran ketika kau di bawah. Semuanya akan terus berputar sampai kau mati.
Maka ada satu kisah cerita, bisa cari di TikTok, di internet, saya dengar juga lupa dengar dari siapa. Intinya gini, ada seorang raja yang ketika itu dia minta buatkan sebuah gelang, di mana kata raja ini yang udah punya semuanya. Bagaimana caranya ketika aku ngelihat gelang ini, ketika aku lagi bahagia, aku ngelihat gelang ini aku bisa jadi sedih. Dan ketika aku lagi sedih, aku ngelihat gelang ini, aku bisa langsung bahagia. Maka dibuatlah sayembara orang-orang ini. Buatlah gelang dari emas, dari perak, dari berlian, buat gelang dan lain sebagainya. Ternyata ada satu orang yang buat gelang, ya, dengan satu tulisan. Ketika raja ini ngelihat, lagi bahagia ngelihat gelang ini, langsung sedih. Ketika dia lagi sedih ngelihat gelang ini, langsung bahagia. Ternyata gelang itu ada tulisannya. Apa tulisannya? Semua pasti berlalu. Maka yang hari ini sedang begitu bahagia, sedang begitu senang, ingat kesenangan itu, kebahagiaan itu pasti berlalu. Maka jangan terlalu gembira, jangan terlalu berlebihan senang. Dan yang hari ini lagi sedih, yang hari ini lagi susah, lihat gelang itu semua pasti berlalu. Artinya apa? Kesedihanmu itu nggak mungkin selamanya. Pasti berlalu dan pasti lewat. Maka jangan terlalu sedih berlebihan. Maka kata Allah di surah ke-57 ayat ke-23. Bisa dibuka ayatnya. Quran surat Al-Hadid Ayat ke-23. ayat 23. Artinya, yang demikian itu kami tetapkan agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Tuh, apa kata Allah? Jangan terlalu sedih terhadap sesuatu. Dan jangan terlalu gembira terhadap sesuatu. Kenapa? Karena semuanya pasti berlalu. Ya. Hidup itu selalu berputar. Hari ini kita di atas, besok kita bisa di bawah. Hari ini kita di bawah, besok dengan mudahnya kita bisa di atas. Maka hidup itu selalu berputar, hidup itu selalu berjalan. Ya, kuncinya satu, jangan terlalu berlebihan. Sedih jangan berlebihan, susah jangan berlebihan. Kenapa? Karena semuanya pasti berlalu. Ya, sebagaimana yang tadi Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ujian yang kau hadapi hari ini, masalah yang kau hadapi hari ini, sebenarnya Allah ingin membuat kau lebih kuat daripada dirimu yang sebelumnya. Karena Allah yakin, Allah tahu kau mampu, kau sanggup untuk melewati itu semuanya. Ya. Nah, baik. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang kedua, ketika kita mulai hijrah, ketika kita mulai pengen memperbaiki diri, ketika kita pengen mulai meninggalkan hal-hal yang Allah tidak suka, maka apa yang paling sulit dalam hijrah ini? Apa sih yang paling sulit? Istiqomah. Istiqomah. Apa lagi? Apa sih yang paling susah? Yang paling berat? Semua sepakat ya pasti jawabannya istiqomah. Nah, pertanyaannya apa itu istiqomah? Apa itu istiqomah? Konsisten, baik. Apa lagi? Apa itu istiqomah? Kelas. Tapi sebelum itu, kenapa istiqomah itu berat? Kenapa istiqomah itu sulit? Di surah ke-46 ayat ke-13 sampai ayat ke-14 Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dia mulai hijrah, dia mulai sholat, dia mulai memperbaiki diri, kemudian mereka istiqomah, ya, maka balasannya adalah surga atas keistiqomahannya. Makanya kenapa istiqomah itu sulit, kenapa istiqomah itu berat? Karena hadiahnya surga. Ya. Kalau ringan itu apa? Udah sering tuh istirahat kata orang tuh. Nah, hadiahnya kalau mudah kipas angin, piring. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa itu istiqomah?
banyak kita meyakini atau berpikir bahwa istiqomah itu konsisten. Tidak salah. Tidak salah. Konsisten, tapi mungkin pemahamannya kurang tepat. Jadi orang istiqomah itu bukan orang yang konsisten seperti ini. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang imannya itu datar, konsisten seperti ini hidupnya. Tidak ada sama sekali. Jadi jangan kita pikir ada orang yang hidupnya itu datar, nggak ada masalah, enak sholatnya, enak ngajinya. Nggak ada sama sekali. Bukan itu istiqomah. Bukan itu istiqomah. Karena life is never flat. Hidup itu nggak pernah datar. Hidup itu selalu naik turun. Jadi istiqomah itu bukan orang yang konsisten lurus terus. Orang yang semangat terus ibadahnya. Orang yang nggak pernah malas, orang yang nggak pernah futur, orang yang nggak pernah sedih, orang yang nggak pernah galau. No, bukan itu istiqomah. Kalaulah itu makna istiqomah, maka tidak ada manusia di muka bumi ini yang istiqomah sampai hari ini. Berarti sulit. Betul, bukan itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu, kalaulah kita merujuk dari kalimatnya, istiqomah itu, istaqomah itu artinya orang-orang yang, bukan orang. Istiqomah itu artinya tetap berusaha berdiri, tetap berusaha bangkit, walaupun kau jatuh berkali-kali. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, bukan orang yang nggak pernah sedih, bukan orang yang nggak pernah galau, bukan orang yang nggak pernah malas, tapi orang yang ketika dia jatuh, dia terpuruk, dia berusaha untuk berdiri dan bangkit lagi. Itulah orang istiqomah. Bukan orang yang ketika jatuh dan terpuruk, dia tidak berdiri dan bangkit lagi. Jadi orang istiqomah itu orang yang trying to stand, orang yang tetap berusaha untuk berdiri, tetap berusaha untuk bangkit, walaupun dia jatuh berkali-kali. Lihat, yang di hadapan saya hari ini, yang sedang Zoom meeting hari ini, saya yakin semuanya pasti sudah berkali-kali jatuh, galau, sedih, terpuruk. Dan hari ini, kamu membuktikan kamu bisa tetap berdiri sampai hari ini. Walaupun hanya dirimu dan Allah yang tahu betapa terpuruknya hatimu hari ini. Tapi kau buktikan kau masih bisa berdiri hari ini. Tanda apa? Tanda kau adalah orang yang istiqomah. Maka jangan pikir, Pak Ustadz saya belum ini nih, saya sholatnya malas ini. Tanda bahwa kau masih bisa berdiri hari ini, tanda kau orang yang istiqomah. Maka orang yang tetap berusaha untuk berdiri, untuk bangkit, walaupun dia jatuh berkali-kali, adalah istiqomah. Nah, setiap hari kita itu selalu minta sama Allah untuk menjadi orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah dalam bahasa Arab itu namanya mustaqim. Orang yang istiqomah. Nah, kapan kamu meminta menjadi orang istiqomah? Di saat sholat. 17 kali kamu baca dalam satu hari. 5 waktu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemahannya, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Sedangkan kalau kita mau melihat kata-kata mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku bagaimana caranya menjadi orang-orang yang istiqomah. Tunjukkan aku jalan orang-orang yang istiqomah. Karena mustaqim adalah orangnya yang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang orang yang istiqomah. Jalan siapa orang istiqomah itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat sebelum ini. Siapa mereka? Yaitu jalannya Nabi Musa. Yang ketika dia sudah ingin menyerah jatuh oleh Fir'aun, tapi Nabi Musa tetap berdiri di tengah lautan. Walaupun sudah berkali-kali Nabi Musa itu jatuh, tapi tetap berusaha bangkit berdiri lagi. Jalannya siapa? Jalannya Nabi Ibrahim. Walaupun harus melawan ayahnya. Sayang betul dengan ayahnya, tapi ayahnya pembuat berhala, tapi Nabi Ibrahim tetap berdiri tegak. Walaupun sakit hatinya.
Karena melihat ayahnya tidak mau masuk Islam. Jalannya Nabi Ibrahim jalan yang harus dibakar di dalam api, tapi tetap berusaha untuk berdiri lagi. Jalannya Nabi Ibrahim jalan yang harus meninggalkan anak dan istri. Begitu sakit dan sedihnya, terpukulnya Nabi Ibrahim, tapi tetap berdiri tegak. Jalan yang harus menyembelih anaknya sendiri, emang gak sedih-sedih. Jalannya Nabi Yakub yang kehilangan anaknya 40 tahun, tapi tetap berusaha untuk berdiri, walaupun sedih, nangis setiap hari. Jalannya Nabi Muhammad SAW, jalan yang dicaci maki, yang dilempar kotoran, jalan yang ketika ditinggalkan orang yang dicintainya, ditinggalkan ayahnya, bapaknya, fatherless Nabi Muhammad itu. Ya, nggak ada kasih sayang dari seorang ibu kandung. Ya, kakeknya meninggal, istri meninggal, semua. Nabi Muhammad itu jatuh terpuruk berkali-kali, tapi tetap berusaha berdiri sampai akhir. Itulah jalan yang kita minta sama Allah. Maka bukan berarti istiqomah itu kok nggak boleh sedih, boleh kok. Istiqomah itu kok nggak boleh galau, boleh kok. Istiqomah itu kok nggak boleh nangis, boleh kok. Boleh. Tapi pastikan kau berusaha untuk bangkit lagi. Kapan bangkitnya? Di saat waktu sholat. Cukuplah galaunya di antara waktu sholat saja. Ketika zuhur kau galau, ketika asar sudah ihdinas siratal mustaqim, maka kau bangkit lagi. Kau semangat lagi. Ketika galaunya habis asar, nanti maghrib sudah semangat lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang istiqomah itu bukan berarti tak boleh jatuh, tak boleh sedih, tak boleh nangis, boleh. Tapi setelah itu bangkit lagi. Ya. Karena hidup itu harus tetap berjalan. Jangan sampai kau stop, jangan sampai kau berhenti. Justru orang istiqomah itu adalah orang yang jatuh berkali-kali, terpuruk berkali-kali, tapi dia tetap berusaha untuk berdiri dan bangkit. Ya. Maka yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Yang pertama, carilah guru atau mentor yang bisa mengangkat dirimu ketika kau mulai jatuh. Harus ada orang yang membuat kau bangkit lagi. Ya. Ketika kau jatuh, maka ada yang mengangkatmu lagi. Yang kedua, carilah teman seperjuangan yang bisa yang mengerti perjuangan yang sedang kau perjuangkan hari ini. Gak cukup hanya sebatas cari teman, tapi cari teman yang mengerti hijrahmu hari ini, yang mengerti apa yang sedang kau alami hari ini. Maka ketika kau mulai jatuh, ada teman-teman yang mengangkatmu lagi. Yang ketiga, bagaimana caranya istiqomah? Yaitu harus tetap belajar. Selalu datang kajian. Karena istiqomah itu amalan hati. Dan yang paling capek dalam diri kita adalah hati. Mata yang melihat, tapi masuknya ke dalam hati. Telinga yang mendengar omongan orang sekilas, tapi hati yang sakit berhari-hari. Mulut yang bicara sekali nyakitin hati orang, tapi hati yang overthinking berbulan-bulan. Hatimu itu begitu capek. Maka yang harus terus dicas, yang harus terus kita obati adalah hati. Nah, satu-satunya cara mengobati hati yaitu ngaji. Berzikir. Ya. Dan yang keempat, bagaimana cara istiqomah? Harus banyak-banyak berdoa. Minta sama Allah. Salah satu doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ini aku semangat, besok bisa jadi malas. Hari ini aku kuat, besok bisa jadi aku lemah. Maka kuatkan hatiku dalam keistiqomahan. Maka doa sama Allah. Dan kata Allah di surah ke-12 ayat ke-86. Apa kata Allah? Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamu. Kata Allah, wahai hambaku, coba kau ceritakan semua yang kau pendam selama ini di dalam hatimu. Qala innama ashku bathi itu Allah minta kau luapkan semua yang kau pendam di dalam hatimu selama ini. Coba ceritakan sama aku, wa husni. Dan kau boleh nangis, kata Allah. Karena Allah tahu kau itu manusia.
Kau punya hati. Kau boleh sedih. Siapa bilang orang yang ngaji, hafiz Quran, orang yang hijrah nggak boleh nangis, nggak boleh sedih? Nggak ada. Nggak ada. Allah saja mengatakan, wa husni ilallah. Ayo nangis. Sini kata Allah. Boleh. Nangis bukan tanda kau lemah. Nangis bukan berarti kau itu futur, kau itu malas. Nangis bukan berarti kau itu lemah hatimu. Bukan berarti kau akan murtad, bukan berarti kau, wah, no. Nangis justru tanda kau kuat. Sini kata Allah ceritakan semuanya. Qala innama ashku bathi wa husni, dan nangis yuk sini. Boleh kok. Ilallah, tapi sama aku kata Allah, jangan sama manusia. Wa a'lamu minallah, aku tahu kok semua kesedihan kamu. Dan aku tahu solusi yang akan kuberikan sama kamu. Aku tahu kau manusia kata Allah. Maka kau boleh nangis. Kau boleh sedih. Kau boleh kok capek. Kau boleh kok ngeluh. Boleh kata Allah. Tapi sama aku. Tapi sama Allah. Bukan sama manusia. Allah yang menciptakan kita. Allah yang paling tahu hati kita. Allah tahu kau sedang capek hari ini. Dengan pekerjaan. Allah tahu kau capek dengan hutangmu, dengan usahamu. Allah tahu kau capek dengan suamimu. Kau capek dengan pasanganmu. Allah tahu kau pengen teriak. Mengurus anak-anakmu yang masih kecil-kecil. Allah tahu kau hampir berhenti berdoa karena lelah doamu tak dikabulkan sampai hari ini. Allah tahu kau pengen berhenti menghadapi masalah hari ini. Maka kata Allah, nangislah. Sinilah cerita sama aku. Dan Allah mengucapkan terima kasih untuk orang-orang yang masih bertahan sampai hari ini. Makasih karena kau masih bertahan dalam keimananmu. Karena banyak orang yang ketika punya masalah, dia menggadaikan keimanannya. Tapi kau hari ini masih tetap yakin dan percaya sama aku. Maka makasih kata Allah. Ya, karena kau masih bertahan sampai hari ini. Ya, maka doa. Dan apa yang Allah tawarkan kepada kita ketika kita berdoa sama Allah, apa kata Allah? Wahai hambaku, bicarakan kepadaku tentang apa saja. Allah tawarkan kepada kita, kalau kau mau ngomong, ngomong saja tentang apa saja. Bahkan sahabat itu hilang sendal pun ngomongnya sama Allah. Kau apa tadi? Sakit hati baca status. Kau apa tadi? Sakit hati diomongin orang. Kau apa tadi? Pengen beli ini, tapi nggak ada duit. Kau apa saja? Apa saja. Allah tawarkan kok sama kita. Bicarakan kepadaku tentang apa saja. Dan datang kepadaku kapan saja. Gak mesti di waktu sholat kok. Kapanpun kau pengen ngomong sama aku, ya Allah, ngomong saja saat itu. Datanglah kepadaku kapan saja. Dan apa kata Allah? Aku tak pernah bosan kepadamu sampai kau yang bosan bicara kepadaku. Datanglah kepadaku kapan saja, bicarakan tentang apa saja. Dan aku tak pernah mengakhiri pertemuan itu sampai kau yang mengakhirinya sendiri. Ya. Maka sering-sering ngomong sama Allah. Kita itu sering bicara tentang Allah. Allah itu hebat, Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya. Tapi kita jarang ngomong dengan Allah. Ya Allah, ngomong aja. Allah itu maha mendengar kok. Ya. Maka apa kata Allah? Aku ciptakan langit, 7 langit dan bumi. Maka kalau kau lagi sedih, kalau kau lagi sempit, kalau kau merasa segala sesuatu itu mustahil, coba ngelihat langit. Luas enggak langit itu? Luas ya langit ya. Itu Allah yang ciptain. Dan aku ciptakan bumi. Luas enggak bumi itu? Dan aku tidak berat sama sekali menciptakan itu. Lantas apa beratnya aku memberikanmu sepotong roti? Apa beratnya bagiku memberikanmu sepiring nasi? Apa beratnya bagiku menyelesaikan masalahmu? Apa beratnya bagiku menghilangkan masalahmu? Apa beratnya bagiku memberikan yang kau minta hari ini? Ku ciptakan langit dan bumi saja. Aku tak susah, aku tak berat. Wahai anak Adam, ku ciptakan Adam tanpa ayah dan ibu.
dan tak berat kuciptakannya. Lantas apa beratnya aku memberikanmu seorang anak? Apa beratnya bagiku memberikanmu seorang jodoh pasangan? Apa beratnya bagiku, kata Allah? Tidak ada. Ya. Maka mintalah. Barusan tadi saya buat story di WA. Nah, bukan karena kita berdoa, lalu Allah memberikan kita sesuatu. Tapi karena Allah ingin memberimu sesuatu, makanya Allah gerakkan hatimu untuk berdoa. Maka doamu itu sebenarnya sudah Allah siapkan sebelum kau berdoa. Ketika Allah sudah siapkan itu, maka Allah akan gerakkan hatimu, memberikan hidayah untuk kau meminta ini. Maka jangan pikir doamu itu tak dikabulkan sama Allah. Allah sudah mengabulkan doamu sebelum kau meminta kepadanya. Tapi waktunya kapan? Nggak ada yang tahu. Ya. Gitu deh. Jadi tetap berjalan, ya, jangan pernah berhenti. Ya. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, jalan saja. Karena semuanya pasti berlalu. Dan masalah itu tetap pasti ada terus. Intinya bagi orang beriman itu, ketika diberikan kebaikan, dia bersyukur, itu baik. Ketika dia diberikan musibah, dia bersabar, itu baik. Maka bagi orang beriman, ya, mau itu musibah, mau itu dapat anugerah, dua-duanya baik ketika dia bersyukur dan ketika dia bersabar. Karena dalam hidup kita, Allah selalu pergilirkan antara ketika di atas dan ketika di bawah, hidup selalu berputar. Ya, gitu deh. Oke, mungkin itu saja dulu yang bisa sampaikan malam hari ini. Ya, yang malam hari ini menangis, yang keluar netes air matanya. Kata Allah di surah kelima ayat ke-83, ada orang-orang yang kata Allah, yang ketika dibacakan ayat Quran, kamu melihat mata mereka meneteskan air mata karena keimanan. Air mata yang menetes malam hari ini karena ngaji adalah air mata keimanan. Yang air mata itu nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipaksa, dan nggak bisa ditahan untuk nggak keluar. Nah, ada doanya Rabbana amana faktubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami, inilah air mata keimanan yang keluar dari mata kami, maka catatlah air mata ini menjadi saksi agar kami dapat berkumpul bersama para syuhada. Maka air mata yang keluar di saat ngaji adalah air mata yang akan memadamkan api neraka nanti, insya Allah. Saya nggak bisa ngelihat wajahnya satu-satu, siapa-siapa yang nangis, ya, karena kalau offline lebih enak, saya bisa ngelihat siapa yang nangis, siapa yang ini, insya Allah yang hari ini menetes air matanya karena mendengarkan ayat Quran, itu air mata yang mahal, yang nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa dipaksa, dan nggak bisa ditahan untuk keluar. Ya, itu saja. Semoga kita menjadi orang-orang istiqomah yang tetap berdiri tegak, ya, yang tetap bertahan sampai akhir. Allah cuma minta wabasyiris sabirin, ketika kau diuji, bertahan saja sedikit lebih lama. Karena ada kabar gembira setelah itu. Bertahan sedikit lebih lama. Ya, sedikit lagi. Karena akan ada kabar gembira setelah itu. Ya, tetap berjuang, tetap bertahan teman-teman semuanya. Ya, kita semuanya sedang berjuang Amin, dari amin, ujian amin. dan beban Amin. kita masing-masing. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah, itu dulu kajian perkenalan kita malam hari ini ya. Semoga menambah semangat. Dan tadi di awal, Allah tak pernah salah pilih. Karena yang hadir malam ini, Allah yakin kau sedang butuh kajian malam hari ini. Ya, gitu ya. Silakan Kang Adit, mungkin kita mau tanya jawab. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat banyak ilmu yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Yang pasti tadi dipastikan sampai detik ini tidak ada yang terlepas dari yang namanya masalah. Mungkin saat ini pun ada yang sedang dihadapkan pada masalah. Kalau garis besarnya mungkin dihadapkan pada penyakit, ada yang dihadapkan pada hutang, ada yang dihadapkan pada
permasalahan keluarga, dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, tadi banyak ayat-ayat yang menguatkan kita bahwa penting untuk istiqomah, dan pastinya kita beruntung ketika mengikuti ayat-ayat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, Masya Allah. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab ataupun diskusi. Alhamdulillah waktu masih panjang, insya Allah, untuk ayah bunda, abang kakak yang sudah hadir dan ingin langsung bertanya boleh raise hand, ataupun yang mau bertanya lewat kolom chat boleh langsung diketik saja untuk pertanyaannya. Namun sebelum masuk pada sesi diskusi ataupun tanya jawab, sekali lagi sebagai bentuk syukur hadirnya banyak ilmu kepada kita, banyaknya nikmat pada kita pada malam hari ini, tentu kami mengajak untuk ayah bunda, abang kakak dimanapun berada, ikut ambil bagian dalam program-program kebaikan di tabungansurga.com. Langsung salurkan infak terbaiknya melalui QRIS yang tampil ya di layar. Ayah bunda semua boleh dimaksimalkan. Saya berikan waktu 1 menit ya, insya Allah untuk memberikan infak terbaiknya. Mangga dipersilahkan. Nah, ini layar. Di layar ada tampil QRIS, boleh dipoto dulu ya. Barangkali nanti saya mau memberikan infak terbaiknya di waktu terbaik, mungkin subuh, untuk mengawali hari, agar didoakan malaikat yang turun khusus mendoakan orang-orang yang sedekah di waktu subuh. Kami persilahkan ya Bunda untuk memberikan infak terbaiknya. Baik, sambil berjalan, Masya Allah ini banyak ya yang sudah raise hand, ingin bertanya. Kemudian juga di kolom chat, Masya Allah, banyak yang juga sudah memberikan komentarnya, Masya Allah. Banyak yang berterima kasih, mudah-mudahan Allah membalas setiap kebaikan, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kami persilahkan ini yang raise hand pertama, ada Ibu atau Kak Citra, boleh langsung on mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam. sebelumnya karena tidak bisa on cam karena ada situasi yang belum bisa aja. Baik, Bu Citra atau Kak Citra, silahkan perkenalkan diri, kemudian dari mana, langsung pada pertanyaannya. Tafadhol. Ya. Perkenalkan, nama saya Citra, saya dari Bandung. Pertanyaannya begini Ustadz, saya ini punya didiagnosis bipolar, sebenarnya gangguan mental ini dari 2021, tapi didiagnosis dari bipolar itu mau ke 2022 dan mengalami minum obat terus-menerus tiap hari, kontrol per bulan ke rumah sakit jiwa. Terus udah mengikuti banyak ikhtiar juga seperti ruqyah dan lain-lain. Nah, kondisi saya ini membuat renggang juga keluarga gitu karena bunda juga jadi kena mental, ayah juga jadi kena mental, mungkin karena melihat saya yang punya bipolar tiap hari begitu ya. Terus akhir-akhir ini setahun kemarin tuh alhamdulillahnya fase depresif saya tuh hilang gitu. Saya di fase stabil, tapi dalam 2 bulan terakhir ini saya lagi di fase depresif banget, yang depresifnya tuh hampir ada tiap harinya tuh kepikiran bunuh diri dan setiap harinya itu bunuh dirinya tuh berkali-kali gitu. Terus saya jadi nggak bisa ngurus diri sendiri, kuliah saya berantakan, ibadah saya ke Allah berantakan, pokoknya ngedown banget sampai punya trauma nge-freeze. Sedangkan yang membuat trauma saya itu utamanya itu ayah saya gitu. Tapi ayah saya tuh kayak nggak peduli gitulah. Jadi saya bingung gimana yang terbaik ya Ustadz. Saya juga ini alhamdulillah Zoom bareng dengan ibu bunda saya, dan waktu kepilih saya yang jadi pertanyaan, bunda saya sampai sujud syukur, sampai nangis gitu. Juga kasihan ibu aku ya. Mohon bimbingannya gitu. Makasih. Baik, boleh Ustadz langsung dijawab. Nah, gimana perasaannya tadi habis ngaji? Sebetulnya saya kalau dari ibu saya kan nangis terus gitu setelah mendengar Ustadz gitu ya. Bersyukur, terima kasih ya.
Saya juga alhamdulillah iya. Tapi kalau saya nih ada karena tiap hari pengen bunuh diri, ada sampai di fase kayak udah putus asa dan benci gitu sama Allah gitu, Ustaz. Ya. Jadi yang pertama, Quran itu memang obat hati. Jadi segala tadi penyakit-penyakit yang disebut itu semuanya berasal dari hati. Nah, tidak ada obat ya, kecuali di Quran. Jadi yang membisikkan kita ingin bunuh diri itu sebenarnya adalah was-was dari setan. Kata Allah di surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi akan selalu ada was-was dari setan yang membisikkan hal-hal jahat di dalam hati kamu sehingga kamu kepikiran mau ini, mau itu, mau ini, mau itu dan lain sebagainya. Maka satu-satunya obat kata Allah di surah 16 ayat ke-98, Fa'idha qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka yang pertama adalah bacalah Al-Qur'an, kajilah Al-Qur'an, tadabburilah Al-Qur'an, maka Allah yang akan memberikan garansi perlindungan dari segala was-was setan atau bisikan-bisikan setan yang membuat kamu pengen tadi bunuh diri, membuat kamu pengen marah, membuat kamu pengen ini dan itu. Salah satunya apa? Yaitu sering-sering baca Al-Qur'an. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah, harus ada yang namanya guru tadi saya bilang. Harus ada yang namanya guru, harus ada yang namanya mentor, harus ada orang-orang yang ketika kau sedang sedih dan galau, ya, boleh ketika ada di surah Mujadalah, boleh ketika kau sudah pusing, sudah cerita terus dengan Allah, maka boleh cerita dengan manusia kata Allah. Tapi tadi manusia gurumu, mentormu, boleh kau ceritakan semuanya. Ya. Nah, yang ketiga, jangan suka sendirian. Harus berkumpul dengan komunitas-komunitas atau pengajian-pengajian di mana di dalamnya orang-orangnya positif yang mengingatkan kita sama Quran. Ya, insya Allah pelan-pelan akan sembuh dengan sendiri. Dan apa kata Allah? Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kalau dirinya sendiri tidak mau berubah. Artinya selalu ada alasan dan alasan. Tapi nanti ini kalau gini gimana? Tapi nggak sempat, tapi nggak ini. Nah, maka keadaanmu tidak akan pernah berubah sampai dirimu mau berubah dulu. Ya. Jadi mulai berusaha tadi 3 hal yang dijalankan. 4 tadi, tambah sering-sering doa sama Allah. Kalau di Bandung boleh ikut Kang Adit itu. Ya, ikut tabungan surga, ikut majelis-majelis taklim. Insya Allah enak kalau sering-sering ngaji, sering-sering ngobrol dengan orang-orang yang dekat sama Allah, maka insya Allah kita juga akan mulai pelan-pelan dekat sama Allah. Ya, gitu dia. Oke, silakan berikutnya. Baik, Makasih Insya banyak, Ustaz. Allah. Kita sama-sama doakan juga Kak Citra ya. Mudah-mudahan Allah tolong berikan yang terbaik atas semua ujiannya. Mudah-mudahan jadi pribadi yang tangguh. Insya Allah. Baik, selanjutnya masuk ke penanya di kolom chat terlebih dahulu ya. Dari Kak Sri. Pertanyaannya, Ustadz, kalau lagi di titik rendah, kenapa kok semua orang yang pernah saya tolong kok menjauh? Kadang saya sedih. Apa ini cara Allah mengenalkan siapa teman yang sejati? Begitu, Yang Ustadz. pertama, salah satu hal terbodoh yang saya sampaikan, salah satu hal terbodoh yang kita pernah lakukan adalah ketika kita menolong seseorang atau membantu seseorang, kita berharap orang itu bakal balik lagi mau nolong kita. Maka itu suatu kebodohan. Karena yang kau dapatkan hanya kekecewaan. Ya. Karena tidak ada hal yang paling pahit di dunia ini kecuali berharap sama manusia. Berharap dia nolong kita, berharap dia menghibur kita, berharap dia hadir ketika kita lagi sedang ada masalah. Maka yang kau dapatkan cuma kekecewaan. Allah mengajarkanmu itu. Jadi gini, ketika kau mulai kecewa sama seseorang, sama temanmu, bukan karena dia jahat, tapi karena dia manusia. Kenapa? Karena berharap sama manusia, pasti kecewa. Yang salahnya itu kita salah berharap.
Kita salah bersandar. Kita bersandar sama manusia. Bukan berarti mereka jahat, enggak. Karena mereka manusia. Makanya kau pasti kecewa. Allah ingin mengajarkanmu bagaimana jangan menyandarkan, jangan berharap sama manusia. Bukan berarti semua orang yang menjauhi itu orang-orang jahat. No, karena mereka manusia. Makanya kau kecewa. Karena kau menyandarkan harapanmu sama mereka. Ya. Maka stop berharap sama manusia, karena jawabannya, karena hasilnya selalu sama, yaitu kecewa. Ya, gitu dia. Silakan. Baik, insya Allah ini langsung ya. Kak Astri Utami, Yang raise hand aja dulu. boleh Kak Astri Utami? Silakan langsung bertanya. Dari Ya, mana? saya Astri dari Bandung. Alhamdulillah. Baik, silakan langsung pertanyaan. Ustadz, aku tuh pernah ngalamin mungkin nggak cuma aku doang, tapi keluarga aku dan semua teman-teman di sini pernah ngalamin masalah yang bertubi-tubi nggak pernah beres gitu, Ustadz. Baru satu beres, nanti ada lagi gitu. Sampai aku di titik udah capek, ya kayak tadi kata Ustadz tadi udah bilang, ada di titik udah nggak mau berdoa dan kecewa, marah. Bahkan aku pernah lalai, enggak puasa, nggak mau sholat. Nah, yang mau aku tanyain, Ustadz gimana cara aku nebus dosa-dosa aku karena aku udah pernah marah sama Allah, pernah kecewa sama Allah. Buka di surah ke-39 ayat ke-53. Itu jawaban Allah untuk orang-orang yang seperti itu. Bisa Kak Astrinya baca artinya aja. Udah buka pakai handphone juga boleh. Surah 39 ayat ke-53. Aku harus buka googling dulu, Ustadz. Ya, buka artinya aja. Dan handphonenya cuma satu, sebentar. Ya, boleh dari handphone boleh. Kenapa saya suruh baca sendiri? Anggaplah itu jawaban langsung dari Allah. Karena Quran itu adalah kalam Allah. Surah 39 ayat ke-53. Artinya aja. Artinya Allah menjelaskan apa ya? Sebentar, aku susah bukanya. 39 surah Zumar ayat ke-53. Seseorang tidak dihukum karena dosa orang lain, bukan Nah, ya. ya udahlah saya bacain aja ya. Maaf, Ustadz. Surah 39 ayat ke-53. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Allah panggil ibadi itu kalau dalam Quran artinya seperti Allah manggil sayang, panggilan kesayangan. Siapa yang Allah panggil? Orang yang udah kelewatan batas buat dosa. Wahai hambaku, kata Allah, yang udah kelewatan buat dosa, yang udah kelewatan batas, sampai kau nggak percaya lagi sama aku, sampai kau nggak mau sholat lagi, maksiatmu udah kelewatan batas, sampai kau nggak percaya lagi sama aku. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat aku. Jangan pernah putus asa dari ampunanku. Karena aku tak pernah benci sama kamu sedikit pun. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya aku ampunkan semua dosa-dosamu ketika kau kembali bertobat kepadaku. Innahu huwal ghafurur rahim. Bukan cuma aku ampunkan, tapi kau akan kembali kusayangi lagi. Bahkan di diskusi Allah mengatakan, wahai hambaku yang udah kelewatan batas buat dosa, yang bawa dosa sepenuh bumi, ketika kau datang kepadaku kembali lagi dalam keadaan tidak syirik, maka ampunanku jauh lebih besar daripada itu. Wala ubali, dan aku nggak peduli. Walaupun kau kemarin pernah hampir nggak percaya sama aku, walaupun kau kemarin pernah nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, wala ubali, aku nggak peduli, kata Allah. Hari ini kau kembali kepadaku, maka hari ini juga akan ku ampunkan dirimu. Allah tidak pernah memandang masa lalu seseorang. Allah hanya memandang yang hari ini.
dan hari esok. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di surah Ad-Duha ayat ketiga. Jadi baca artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa artinya? Allah tidak pernah membencimu sedikit pun. Dan Allah tidak pernah meninggalkanmu sama sekali. Terkadang kita sebagai manusia yang merasa sepertinya Allah itu benci sama kita. Sepertinya Allah itu kok kayak ninggalin kita. Padahal Allah yang janji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku nggak pernah benci dan aku nggak pernah meninggalkan kamu sama sekali. Maka aku sesuai perasaan kamu. Gitu deh. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Oke. Masya Allah. Insya Allah terjawab ya Kak Astri Utami, dan mudah-mudahan semakin lebih menenangkan bahwa Allah Maha Pengampun, dan insya Allah Allah mencintai hambanya yang kembali. Dan masih ada ya yang raise hand, Ibu Tina Novianti. Ya, boleh langsung unmute, perkenalkan diri, dari mana, dan langsung ke pertanyaan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustadz, saya Tina dari Bandung. Gini Ustadz, saya tuh mau tanya, kita kan memang hijrah ya, belajar hijrah. Dan ternyata hijrah itu agak sulit yang namanya istiqomah. Terlebih lagi, saya dengan komunitas yang dulu-dulu teman-teman sekolah itu jadi dijauhin gara-gara karena saya hijrah. Dan itu nggak gampang buat saya. Saya minta tipsnya dari Ustadz, bagaimana cara agar saya bisa menguatkan diri saya. Mungkin Allah juga tidak ada kebetulan menyimpan saya dengan orang-orang soleh di masjid, karena qadarullah memang saya senang ke masjid saat ini. Saya minta tips dari Ustadz bagaimana cara untuk menguatkan saya untuk menjadi diri yang lebih baik lagi. Jazakumullah khairan. Coba buka di surah ke-8 ayat ke-5 dulu. Surah ke-8 ayat ke-5. Nah, coba buka dulu artinya, baca dulu artinya. Al-Anfal ya Ustadz ya. Ya, ayat ke-5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Tuh, ketika kamu mulai keluar dari rumahmu, ketika kamu mulai hijrah, ketika kamu mulai melakukan kebaikan, keniscayaan, sebagian orang-orang beriman pasti nggak suka. Pasti mulai ninggalin kamu. Itu sudah ada, pasti itu. Pasti ada yang ngomongin kamu di belakang. Bahkan ada yang nyindir terang-terangan di depan kamu. Apa kata Allah di surah 10? Obatnya di surah ke-10 ayat ke-65. Silahkan dibaca artinya surah 10 ayat ke-65. Dan janganlah engkau Muhammad sedih dari perkataan mereka. Sungguh Tuh, jangan kekuatan sedih dengan omongan orang. Jangan sedih ketika ditinggalin sama orang. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Sesungguhnya kemuliaan itu letaknya di sisi Allah. Mau 1000 orang menjauhimu, menghinamu. Kalau Allah sudah muliakan kamu, maka kau akan tetap mulia. Begitu juga sebaliknya, mau 1000 orang memujimu, mau Allah, kalau Allah sudah menghinakan, maka kau akan tetap hina. Karena innal izzata lillahi jami'ah. Karena kemuliaan, kehinaan, semuanya letaknya di sisi Allah. Bukan di mulut manusia. Maka buat kamu yang sedang hijrah hari ini, yang pertama pasti banyak yang gak suka dengan jalan yang kamu pilih. Yang kedua, pasti banyak yang ngomongin kamu. Maka kata Allah, fala yahzunka qauluhum. Jangan sampai omongan mereka mempengaruhi hati kamu. Jangan sampai ucapan mereka membuat kamu sedih, karena omongan mereka nggak bisa menghinakan dirimu, nggak bisa menjatuhkan dirimu, nggak bisa menyakiti hatimu, sampai omongan itu kau masukkan ke dalam hatimu. Maka jangan pernah masukkan ke dalam hati. Jangan mikirin omongan orang yang ngomong nggak pakai mikir. Ya, tetap fokus saja dengan kebaikan-kebaikan, fokus ngaji saja. Karena kita hanya punya 2 tangan dan 2 telinga. 2 tangan ini hanya bisa digunakan untuk menutup 2 telinga kita. Tak bisa kita gunakan untuk menutup ribuan mulut orang di luar sana. Biarlah mereka mau ngomong apa.
Semua kemuliaan itu hanya diletakkan di sisi Allah. Maulah orang menjauhi 1000, orang menjauhi, enggak ada masalah. Selama Allah masih ada dalam hatiku. Yang jadi masalah ya, ketika Allah sudah hilang di dalam hati kita. Ya, enggak ada masalah. Mau 1000 orang yang hilang selama Allah masih ada, berarti kau masih baik-baik saja. Gitu deh. Ya. Baik, Masya Allah. Cukup ya Bu Tina untuk jawabannya. Selanjutnya izin Ustadz kembali ke kolom chat dari Kak Nur Fitrianti di Bandung. Bagaimana cara kita tahu telah mendapatkan solusi dari curhat kita? Begitu Ustadz. Yang pertama, hatimu akan jadi lebih tenang. Ketika kau mulai curhat sama Allah, yang pertama hatimu akan jadi lebih tenang. Yang kedua, akan ada kemudahan-kemudahan yang Allah akan bukakan jalan. Wattaqullah wa yu'allimu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan membukakan jalan-jalan solusi rezeki dari arah yang tak kau sangka-sangka sebelumnya. Maka nanti akan ada. Buktikan saja, nggak bisa diceritakan. Gitu deh. Di surah ke-6 ayat kedua sampai ayat ketiga, silahkan nanti dibuka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka ketika kau bertakwa, kau ngobrol sama Allah, kau curhat sama Allah, Allah akan membukakan jalan keluar untukmu dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Gitu dia. Baik, Masya Allah. Siap ya. Kita batasi sampai jam 9 ya, Kang Adit ya. Baik Ustadz, Insya Allah. Satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Ini langsung dari yang sudah raise hand hand aja. ya. Ada Kak Nisya Nur Hanifah. Insya Allah boleh langsung di unmute. Iya, Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pernah mendengar ungkapan bahwa apa yang menimpa kita adalah dari perbuatan kita sendiri. Iya. Lalu apakah ujian atau cobaan yang kita dapatkan itu adalah buah dari dosa yang pernah kita perbuat? Lalu apakah ujian tersebut bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini? Cukup Ustadz, segitu saja pertanyaannya. Buka di surah keempat ayat ke-79. Surat keempat ayat 79. Gitu, sebentar, Ustaz. Surat 4 ayat 79 ya Ustaz. Yes. Ya, artinya kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tuh, segala keburukan yang kamu dapatkan dari siapa? Dari Diri tanganmu kita sendiri. sendiri. Contoh, ini contoh kecil. Umur kita 30-40, tiba-tiba kita kena penyakit diabetes. Yang membuat kau kesusahan, masuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Apakah itu langsung ujian dari Allah, semerta-merta ujian dari Allah? No. Ternyata kau dari kecil suka minum yang manis-manis. Kau dari kecil suka minum yang botol-botol. Suka minum soda-soda. Akhirnya besar, kena diabetes, kena penyakit ini, penyakit itu. Berarti dari salah siapa? Salah dirimu sendiri. Kenapa kau menyalahkan Allah atas segala sesuatu yang kau buat sendiri? Ada hal yang memang dari tangan kita. Ada hal ujian-ujian yang datangnya dari Allah. Ya. Yang pasti setiap ujian yang Allah berikan kepadamu, ya, ujian yang datangnya dari Allah, bukan dari tanganmu tadi, ya, bukan dari kesalahanmu, itu untuk menaikkan derajatmu dan untuk menghapuskan semua dosa-dosamu. Insya Allah. Maka segala masalah, segala ujian yang terjadi hari ini, ya, insya Allah itu untuk agar kau naik kelas, agar kau naik derajat, dan agar Allah menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kamu. Insya Allah. Gitu deh. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Tentu banyak yang masih ingin bertanya ya, Masya Allah di kolom chat pun banyak. Kemudian juga yang sudah hadir, saya rasa masih banyak yang ingin raise hand langsung bertanya kepada Ustadz Berry Elmaki pada kesempatan malam hari ini.
qadarullah karena waktu yang juga terbatas kita cukupkan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah masih berikan takdir dan rezekinya untuk bisa kembali mengadakan kajian online, bahkan karena ini banyak ya yang kelihatan dari Bandung, ternyata insya Allah mudah-mudahan ada takdirnya Ustadz Berry bisa kami undang nanti ke Bandung ya di Majelis Tabungan Surga, mudah-mudahan Iyalah, Ustadz. ayolah buat di Bandung. Siap Ustadz, Masya Allah. Biasanya selain juga kajian umum, ada kajian spesial Ustadz ya khusus keluarga biasanya. Nah insya Allah mudah-mudahan kita bisa kolaborasi Ustadz untuk program-program kebaikan di Bandung. Ya Insya Allah. Allah pada siap hadir ya untuk jamaah. Boleh kok di chat siap hadir. Nanti di Bandung langsung. Nanti saya datang ke sana nggak ada yang datang. Nah boleh ya. Kalau banyak nih yang siap hadir, insya Allah nanti diagendakan sama Ustadz Berry Maki, Masya Allah. Masya Allah banyak nih ya yang siap hadir. Baik, Alhamdulillah Ustadz untuk bersamanya mohon berkenan untuk menutup acara dengan doa, dan tentunya ini yang kita tunggu-tunggu karena intinya adalah doa yang insya Allah akan kita aminkan bersama-sama. Namun sebelumnya boleh yang berkenan, yang juga kondusif, memungkinkan untuk on cam, boleh dibuka kameranya. Kita akan dokumentasikan terlebih dahulu berfoto bersama ya, foto online. Boleh dimunculkan wajah-wajah hamba Allah, insya Allah para penghuni surga. Masya Allah, nah terlihat ya, nampak yang ganteng, yang cantik semuanya, alhamdulillah. Masya Allah, kita akan berfoto terlebih dahulu. Boleh dibantu tim multimedia untuk mendokumentasikan kebersamaan pada malam hari ini. Alhamdulillah, sampai pukul 9:02 ada 126 orang yang masih bertahan. Baik, saya bantu dengan hitungan, dan teman-teman semua, para jamaah, ayah bunda, abang kakak yang hadir, boleh berikan senyuman terindahnya. Boleh, baik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, ini ada 6 slide ya, berarti 6 kali ya. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, ini nih ada simbol khusus ya, insya Allah. Ini tanda apa Ustaz? Ini oke. Oke, Masya Allah. Open Nah, ini Quran Ustaz. every day. One Quran every day, Masya Allah. Open Quran every Open day. Quran every day, Masya Allah. Siap. Baik ya. Berikan senyuman terbaiknya sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua jemaah yang sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih pada semua media partner. Ada Cerah Hati Media, Info Kajian Kota Bandung, Info Kajian Bandung, dan tentunya penyelenggara acara pada malam hari ini yaitu tabungansurga.com. Baik, insya Allah Ustadz akan berdoa dan kita sama-sama mengaminkan. Tafadhol Ustadz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mengangkat tangan semuanya sama Allah. Harap Allah mengabulkan semua doa-doa kita hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah Rahmanur Rahim. Hari ini kami berkumpul ya Allah, mentadaburi, mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah. Semoga Engkau menurunkan malaikat-malaikat beristighfar atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa masa lalu kami ya Allah. Dosa sekarang sampai dosa yang akan datang ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa yang kami lakukan tidak sengaja sampai dosa yang sengaja kami melakukan ya Allah. Yang kami tahu dosa itu kami lakukan tapi tetap kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, yang bercanda kami melakukannya sampai yang serius kami lakukan ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, yang kami lakukan di depan orang banyak ya Allah, sampai dosa yang sendirian kami melakukannya.
Kami pikir tak ada orang yang melihat, ternyata Engkau melihat. Kami melakukan dosa itu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah, dari yang paling besar, ya Allah, sampai dosa yang paling kecil, ya Allah. Di antara dosa besar yang kami lakukan, kami pernah syirik kepadamu, ya Allah. Kami pernah tidak percaya lagi kepadamu, ya Allah. Kami pernah percaya kepada selain Engkau, ya Allah. Kami pernah syirik, kedukun, pakai jimat, dan lain sebagainya, ya Allah. Di antara dosa besar yang kami lakukan, kami pernah meninggalkan sholat, ya Allah. Bukan lagi kami tinggalkan, tapi sering kami tinggalkan sholat hanya demi meeting di kantor. Hanya demi jalan sama teman. Hanya demi usaha, bisnis. Kami tinggalkan sholat hanya karena film di televisi. Hanya karena main game. Kami tinggalkan sholat, ya Allah. Padahal satu sholat yang kami tinggalkan itu begitu dosa yang begitu besar, ya Allah. Tapi entah berapa kali sholat kami tinggalkan, ya Allah. Hanya karena urusan dunia kami. Ya Allah, di antara dosa besar yang kami lakukan, kami pernah durhaka sama kedua orang tua kami, ya Allah. Bukan hanya padahal mengucapkan saja sudah durhaka. Kami bukan cuma ya Allah. Kami bentak orang tua kami, ya Allah. Kami maki kedua orang tua kami, ya Allah. Bahkan di antara kami ada yang pernah memukul kedua orang tua kami, ya Allah. Yang membuat mereka meneteskan air mata karena kenakalan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Di antara dosa besar yang kami lakukan, ya Allah. Kami pernah bermaksiat, ya Allah. Kami pernah berzina. Kami pernah pacaran. Kami pernah memegang yang bukan mahram kami, ya Allah. Bahkan di antara kami ada yang pernah bersetubuh, ya Allah. Di saat kami pacaran, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Di antara dosa besar yang kami lakukan, ya Allah, kami pernah berzina. Kami pernah makan makanan yang haram. Kami pernah mabuk-mabukan. Kami berjudi, ya Allah. Kami makan harta riba, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dan di antara dosa besar, ya Allah, yang kami lakukan, kami sering bergibah, ya Allah. Mulut ini, ya Allah, sering membicarakan aib saudara kami. Mulut ini sering sekali menyakiti hati teman kami. Mulut ini sering sekali kelepasan, ya Allah. Menyakitkan hati orang, ya Allah. Ampunkanlah dosa mulut kami ini, ya Allah. Dosa mata kami yang sering melihat hal-hal tak benar, ya Allah. Nonton film-film tak benar, ya Allah. Mata yang tahan berjam-jam nonton film, main game, tapi tak tahan bangun subuh, tak tahan baca Quran, ya Allah. Telinga kami yang sering mendengar gibah, mendengar gosip, yang tahan dengar lagu, ya Allah, tapi jarang sekali dengar murotal, jarang dengar kajian. Ampunkanlah dosa telinga kami, ya Allah, mulut kami, mata kami, tangan kami, ya Allah. Bahkan dosa hati kami, ya Allah. Hati yang banyak sekali suuzon sama orang. Hati yang kadang suka sombong, kadang pamer, kadang suka ria, pengen dipuji, pengen di-like sama manusia. Hati yang kadang iri dengan penghasilan orang, dengan pencapaian orang lain. Hati yang kadang hasad dengan kebahagiaan orang lain. Hati yang kadang sedih ketika ngelihat orang lain bahagia, Allah. Dan senang ketika ngelihat orang lain sedih, Allah. Ampunkan dosa hati kami, Allah. Ya Allah Rahman Rahim. Kami yang hadir di sini, semuanya punya masalah, ya Allah. Semuanya punya ujian. Semuanya punya beban, tapi kami yakin, ya Allah. Engkau tak pernah membebani kami. Di atas kemampuan kami, kuatkan hati kami, ya Allah. Untuk dapat melewati masalah ini. Kami tak minta dihilangkan masalah ini. Kami tak minta dihilangkan ujian ini. Tapi kami minta kuatkan hati kami untuk melewati ini, ya Allah. Agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih kuat daripada hari ini. Ya Allah, Rahman Rahim. Di antara kami hari ini, ya Allah. Kami ada yang belum punya kerjaan, ya Allah. Berikanlah kami kerjaan yang terbaik. Di antara kami, ya Allah, ada yang belum punya jodoh. Berikanlah kami jodoh yang terbaik. Di antara kami di sini ada yang sedang menanti buah hati, menanti keturunan yang udah bertahun-tahun kami ikhtiar, ya Allah. Berikanlah kami keturunan, buah hati, anak yang soleh, solehah, ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di antara kami hari ini ada yang punya masalah dengan suami kami, ya Allah.
Ada yang punya masalah dengan istri kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, ya Allah. Jadikanlah pasangan kami pasangan yang qurrata a'yun, ya Allah. Yang hari ini mungkin tak mau dengar nasihat. Yang hari ini tak mau sholat. Yang hari ini pasangan kami jauh darimu, ya Allah. Engkaulah pemilik hati, dekatkanlah pasangan kami padamu, ya Allah. Yang hari ini anak-anak kami, ya Allah, sulit kami atur, ya Allah. Hari ini anak-anak kami menjadi ujian bagi kami, ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang soleh-solehah, hafiz-hafiz Quran, anak yang qurrata a'yun, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang punya penyakit hari ini, ya Allah. Angkatlah penyakit kami, ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, ya Allah. Gugurkanlah semua dosa-dosa kami lewat penyakit ini, ya Allah. Kuatkan hati kami untuk bisa bertahan atas penyakit yang Kau berikan hari ini, ya Allah. Agar kami tak kehilangan iman kami ketika kami ditimpa musibah hari ini, ya Allah. Ya Allah, di antara kami hari ini ada yang masih punya hutang. Bantulah kami lunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Hari ini kami masih terlilit riba, ya Allah. Lepaskanlah kami dari jeratan riba, ya Allah. Hari ini, ya Allah, di antara kami, ya Allah, ada yang pengen sekali berangkat haji dan umroh. Panggillah kami, ya Allah, untuk bisa berangkat haji dan umroh dengan cara yang terbaik, ya Allah. Undang kami, ya Allah. Uang kami tak punya, ya Allah. Duit kami tak punya, ya Allah. Tapi kami yakin Engkau bukan memanggil yang mampu, tapi Engkau akan memampukan yang Engkau panggil, ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah usaha kami, ya Allah, sehingga kami makin banyak lagi bersedekah, ya Allah. Istiqomahkanlah kami di jalan ini, ya Allah. Kuatkan kami untuk terus tegak dan berdiri, ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga kami semuanya bisa satu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukron, jazakallah khair Ustadz untuk ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah berkahi Ustadz Berry beserta keluarga, Allah berkahi ilmunya, dan Allah berkahi setiap urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk semua jamaah. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di kajian online bulan depan. Mudah-mudahan bisa kembali hadir istiqomah dan Allah pilih untuk bisa membersamai program-program di tabungansurga.com. Dan bagi yang di Bandung atau sedang ke Bandung, insya Allah ada kajian terdekat offline bersama Ustadz Handi Boni di Masjid Al-Ukhwah Bandung. Insya Allah diselenggarakan hari Selasa tanggal 29 Oktober pukul 15.30 sampai selesai insya Allah. Kami mengundang pada jamaah semua yang hadir, baik yang di Bandung ataupun sedang ke Bandung, atau boleh jadi yang sedang di luar kota dan ingin menyempatkan hadir di Bandung, insya Allah bisa hadir pada kajian istimewa, kajian offline bersama Ustadz Handi Boni di Masjid Al-Ukhwah. Informasi selengkapnya insya Allah akan disampaikan melalui grup kajian online ataupun media sosial dari tabungansurga.com. Jadi pastikan untuk follow akun media sosial dari tabungansurga.com. Kemudian juga yang sudah bergabung, pastikan disimak informasi di grup. Dan insya Allah juga yang alhamdulillah hari ini sudah menjadi bagian dari sahabat surga yang senantiasa mensupport program-program di Tabungan Surga. Ada rekan-rekan CS yang insya Allah akan membantu siar informasi yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih ayah bunda, abang kakak dimanapun berada. Mohon doanya selalu, mohon supportnya selalu.